Masalahnya masyarakat ini melihat pemerintahnya juga tidak santun dengan kata ya ke surga aja duluan, endas semula, apalah. Jadi kita ini jangan hanya meminta orang lain, tapi kita tidak melakukan. Apa yang kau kehendaki, inginkan dilakukan oleh orang lain kepadamu, maka lakukanlah hal demikian kepada orang lain. Itu adalah rumus dasar kehidupan. Pak Luhut Binsar Panjaitan baru saja dari bertemu dengan Pak Joko Widodo. Beliau datang ke Solo tentu punya agenda khusus. Tidak mungkin hanya sekedar jalan-jalan, mau beli roti sisir, tidak mungkin. Tetapi tentu ada agenda tentang negara dan bangsa yang akan dibahas oleh keduanya. Dan tentu ada sesuatu antara hubungan keduanya yang dibahas. Dan tentu juga ada banyak hal-hal yang dibicarakan. Tidak mungkin hanya duduk nongkrong ngopi dan bicara tentang semut-semut di jalan atau bicara tentang semut hitam di tembok pagar rumah segala macam. Tidak mungkin. Tetapi pasti membahas sesuatu yang menurut Pak Luhut dan Pak Jokowi perlu untuk dibicarakan secara khusus. Nah, pertanyaannya, apa yang mereka bahas? Bersama Presiden Prabowo, beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Pesan untuk perekonomian, Pak? Ya, juga beliau minta saya, karena saya Menteri Dewan Ekonomi, ketua, beliau juga mengingatkan, Pak Luhut juga yang beri masukan. Saya bilang, ya Pak, Presiden Prabowo juga kalau kami laporan Dewan Ekonomi, juga beliau minta masukan-masukan yang detail, dan saya lihat beliau sangat memperhatikan mengenai itu. Apa itu Pak masukannya, Pak? Ya macam-macam lah. Mengenai? Ya mana. Tidak ada yang tahu secara detail karena memang keduanya tidak mengungkap apa yang dibicarakan keduanya. Tetapi ada terlontar juga salah satu pembicaraan yang saya baca kemarin di sebuah media nasional, Detik News, menyinggung Prabowo, tetapi kemudian link beritanya tiba-tiba menjadi 404 atau hilang atau di take down. Saya tidak tahu saat ini apakah sudah naik kembali. Saya belum cek kembali waktu saya buat video ini. Saya belum cek kembali. Tetapi kemarin saya melihat 404. Dan kedua, Pak Luhut menyampaikan agar masyarakat mengkritik pemerintah dengan santun. Dan menurut beliau mengkritik tanpa data itu adalah apa istilahnya, ya kita anggaplah pembuat huru-hara onar, kira-kira begitu. Ya, ya. Tapi saya hanya titip satu di bulan Ramadan ini yang selesai hari ini lah selesai ya. Ya, kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, dan tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus. Jadi begini, saya mau menyampaikan bahwa pemimpin adalah cerminan dari pemilih, dan pemilih adalah cerminan dari pemimpin. Pemimpin yang buruk lahir dari pemilih yang buruk. Pemilih yang buruk akan memilih pemimpin yang buruk. Itulah logika dan realita kehidupan di tengah masyarakat kita saat ini. Maka kalau ada pemimpin yang buruk, tentu karena pemilih yang buruk, dan pemilih yang buruk tentu adalah simbolisasi atau dari pemimpin yang memang buruk. Dan kalau kita melihat perjalanan beberapa bulan terakhir sejak Pak Prabowo Subianto memimpin, ini sudah berjalan 6 bulan ya, menuju 6 bulan pemerintahan ini, kita tidak melihat dan setidaknya belum melihat
gelagat bahwa negara kita dibawa ke jalan yang benar. Dan soal kesantunan, Pak Luhut menyampaikan agar masyarakat mengkritik dengan santun. Saya jadi ingat begini, soal kesantunan. Bukankah Pak Luhut yang berkata ketika dalam sebuah acara mengatakan, kalau kalian ini mau perfect, sempurna, silakan aja ke surga duluan, karena di sanalah yang sempurna. Pak Luhut menyuruh orang ke surga duluan, artinya menyuruh mati, karena tidak mungkin orang ke surga kalau tidak mati. Hanya Yesus yang naik ke surga dalam keadaan hidup. Ya, kalau harus kita manusia disuruh ke surga, artinya ya mati aja sana, kan kira-kira bahasanya seperti itu. Dan itu bukanlah sebuah kesantunan menanggapi rakyat. Yang kedua, bukankah Pak Prabowo yang menanggapi pengkritik gemuknya kabinetnya dengan kata ndasmu? Apakah itu santun? Dan berikut ketiga, bukankah menteri-menteri dan pejabat-pejabat kabinet ini yang selalu menanggapi rakyat dengan cara nyeleneh, sengak, kalau kata pasarnya sengak gitu ya, songong kata orang sini, dan tidak menunjukkan kesantunan sama sekali. Jadi sebetulnya yang santun itu siapa, yang tidak santun siapa? Jadi kalau Pak Luhut meminta rakyat mengkritik dengan santun, saya pikir itu bisa dilakukan oleh masyarakat kalau pemerintahnya juga santun kepada rakyatnya. Masalahnya masyarakat ini melihat pemerintahnya juga tidak santun dengan kata ya ke surga aja duluan, ndas mula, apalah. Jadi kita ini jangan hanya meminta orang lain, tapi kita tidak melakukan. Apa yang kau kehendaki, inginkan dilakukan oleh orang lain kepadamu, maka lakukanlah hal demikian kepada orang lain. Itu adalah rumus dasar kehidupan, karma kehidupan. Kalau kamu ingin disantunin orang, maka santunilah orang lain. Jika orang ingin berbuat baik kepadamu, maka berbuatlah baik kepada orang lain. Bukan menunggu harus orang lain lebih baik dulu baru kamu baik. Tetapi dikatakan orang bijak dan berbuatlah baik supaya orang kemudian baik kepadamu. Tidak pernah menuntut orang lain lebih dulu baru kita kemudian, tetapi kita dulu baru orang lain kemudian. Itulah rumus dasar kehidupan. Jadi kalau Pak Luhut berkata kritiklah dengan santun, saya mau meminta pemerintah supaya santun juga bicara kepada rakyat. Jangan ada yang bilang otak kampungan lah, ke surga duluan lah, ndasmu lah. Halo, pemerintah, sadarlah di situ. Kalau ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah dengan baik. Jika ingin rakyat ini mendukung pemerintah, maka dukunglah rakyat ini. Rumus dasar kehidupannya seperti itu. Jangan kalian minta dilayani, rakyat tidak kalian layani. Layanilah rakyat ini, maka rakyat pasti akan melayani kalian. Begitu bos, hukumnya. Jangan dibolak-balik. Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian pada mereka. Sebuah pesan menohok yang disampaikan oleh Ferdinand Huta HN buat Opung Luhut. Jika kalian menginginkan rakyat santun, maka santunlah pada rakyat. Bagaimana menurut kalian? Apakah perlakuan penguasa dan tanggapan mereka pada kritik yang disampaikan baik mahasiswa, rakyat sipil lainnya dan para pengamat selama ini, sudah menunjukkan sikap sopan santun seorang pejabat? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.